Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Wirawan. Saya dari Prodi IT atau Teknologi Informasi, Kampus Institut Teknologi Telkom Surabaya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur enterprise yang bermodelkan framework yaitu TOGAF versi 9,2 ADM. Nah, untuk yang pertama, apa itu arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise adalah merupakan suatu praktek manajemen untuk memaksimalkan kontribusi dari sumber daya organisasi, investasi teknologi, informasi, dan aktivitas pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kinerjanya. Arsitektur enterprise merupakan deskripsi tentang struktur organisasi yang terdiri dari komponen-komponen enterprise, sifat-sifat dan hubungan di antara komponen tersebut. Nah, untuk TOGAF sendiri yaitu kepanjangan dari TOGAF ya adalah The Open Group Architecture Framework, merupakan salah satu acuan kerangka kerja untuk melakukan pengembangan, penerapan, dan pengelolaan arsitektur di bidang teknologi informasi pada sebuah organisasi atau perusahaan. TOGAF ADM sendiri adalah metode yang pada umumnya untuk pengembangan arsitektur yang dirancang untuk menangani sebagian besar sistem dan kebutuhan organisasi. Di sini ada studi kasus, yaitu saya mengambil analisis arsitektur bisnis sistem penerimaan mahasiswa baru dan akademik. Nah, di dalam studi kasus ini telah dijelaskan bahwa menggunakan framework TOGAF versi 9,1 dan 9,2. Nah, mengapa saya memilih topik atau studi kasus ini, yaitu dengan alasannya ya adalah dengan tidak adanya sistem yang terintegrasi antara sistem penerimaan mahasiswa baru dengan sistem akademik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain proses transfer data mahasiswa baru harus dilakukan dalam sistem yang berbeda untuk dapat dimasukkan ke sistem akademik. Data mahasiswa baru yang tidak konsisten dengan sistem akademik sehingga memerlukan pekerjaan tambahan serta ketelitian di dalam pengecekan sistem akademik yang ada saat ini. Jadi untuk tahun 2019, 2018 atau 2019 itu belum ada sistem yang mengintegrasikan antara sistem penerima mahasiswa baru dengan sistem akademik. Dan maka dari itu di tahun 2020 atau saat ini dibuatlah sistem yang mengintegrasikan antara sistem penerimaan mahasiswa baru dengan sistem akademik. Nah, untuk poin-poinnya ada blueprint sistem informasi arsitektur enterprise, framework arsitektur enterprise, dan TOGAF. Nah, untuk blueprint sendiri, yang pertama, blueprint itu berawal dari pengertian yang merupakan dinas gedung atau mesin, dicetak dengan garis putih dengan latar belakang biru. Atau blueprint itu adalah merupakan cetakan foto putih di atas dasar biru terang atau biru putih yang terutama digunakan untuk menyalin peta. Atau juga blueprint itu dapat diartikan sebagai rencana lengkap yang menjelaskan bagaimana melakukan atau mengembangkan sesuatu yang menyerupai cetak biru. Secara khusus merupakan rencana atau program aksi yang terperinci. Nah, untuk sistem informasi sendiri, yaitu sistem informasi itu adalah terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi.
sistem informasi adalah kumpulan bagian-bagian yang terhubung untuk mencapai sesuatu tujuan bersama. Di dalam sistem penerimaan mahasiswa baru dan akademik terdapat bagian-bagian yang saling terhubung untuk menghasilkan suatu informasi tertentu. Sebagai contoh, calon mahasiswa baru, jadwal ujian, program studi mahasiswa, jadwal kuliah, dan sebagainya. Bagian tersebut saling terhubung untuk mencapai tujuan menerima mahasiswa baru serta melaksanakan kegiatan akademik bagi mahasiswa yang telah dinyatakan diterima di program studi tertentu sehingga mahasiswa itu lulus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, untuk arsitektur enterprise sendiri yaitu adalah mengandung prinsip dan petunjuk yang dapat digunakan untuk bagaimana melakukan evolusi terkait merubah atau memperbaiki sesuatu. Nah, di dalam arsitektur enterprise sendiri terdapat beberapa elemen, yaitu ini, ada implementation metodologi, arsitektur framework, asosiasi best practice, arsitektur framework, current future view artifact, dan tools and repository. Nah, yang selanjutnya adalah framework enterprise arsitektur enterprise. Framework arsitektur enterprise. Nah, enterprise arsitektur menganggap perusahaan sebagai sistem yang besar dan kompleks. Untuk mengelola skala dan kompleksitas sistem ini, framework menyediakan alat dan pendekatan yang dapat membantu pengembangan arsitek perusahaan mulai dari tingkat abstrak hingga tingkat yang rinci dengan tujuan menghasilkan rancangan arsitektur enterprise bagi perusahaan ke dalam fokus sistem tertentu yang dapat menghasilkan dokumentasi arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang selanjutnya adalah TOGAF. Nah, TOGAF sendiri adalah kerangka kerja framework untuk arsitektur perusahaan yang menyediakan pendekatan untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengatur arsitektur teknologi informasi perusahaan. TOGAF adalah pendekatan desain tingkat tinggi yang dimodelkan pada 4 domain arsitektur, yaitu bisnis, aplikasi, dan teknologi. Bisnis, aplikasi, dan teknologi. Nah, di dalam TOGAF ini terdapat 4 domain arsitektur, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. TOGAF memberikan metode yang detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem development method dan sistem informasi yang disebut dengan ADM atau arsitektur development method. Nah, ini adalah gambar fase ADM pada TOGAF 9.2. Di sini kita dapat melihat ada 3 bagian, yaitu business layer, application layer, dan teknologi layer. Dan ada implementation dan migrasi. Selanjutnya yaitu strategi dan motivasi. Nah, untuk TOGAF sendiri itu ada terdiri dari 9 fase. Nah, ini fase ADM pada TOGAF. Ada 9 fase, yaitu preliminary arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution,
migration planning, implementation, governance, dan arsitektur change management. Nah, untuk yang fase pertama yaitu fase preliminary. Fase preliminary merupakan fase persiapan atau permulaan untuk mendefinisikan framework dan prinsip yang bertujuan untuk mengkonfirmasi komitmen dari pemangku kepentingan atau stakeholder. Tujuan dari fase preliminary adalah yang pertama, menentukan kapabilitas arsitektur yang diinginkan oleh organisasi dengan meninjau konteks organisasi untuk melakukan enterprise arsitektur, mengidentifikasi kerangka kerja, metode, dan proses bisnis organisasi. Dan yang selanjutnya adalah membangun kapabilitas arsitektur dengan menentukan dan menetapkan model organisasi untuk enterprise arsitektur, memilih alat yang mendukung kapabilitas arsitektur, dan menetapkan prinsip arsitektur. Nah, untuk mendefinisikan prinsip dengan menggunakan TOGAF 9.2, maka menggunakan tabel prinsipal. Tabel prinsipal ini tampil di PowerPoint ini, di layar ini, yaitu format tabel prinsip. Yang pertama ada nama, pernyataan, rasional, dan implikasi. Untuk nama, mewakili esensi aturan sekaligus mudah diingat, tidak menyebutkan platform teknologi khusus, hindari kata-kata yang ambigu, hindari kata sifat yang tidak perlu. Untuk pernyataan, ditulis secara ringkas dan menjelaskan aturan dasar. Untuk rasional, alasan ditulis dengan menyoroti manfaat bisnis dan berpegang pada prinsip dengan menggunakan terminologi bisnis, menunjuk kesamaan prinsip-prinsip informasi dan teknologi dengan prinsip-prinsip yang mengatur operasi bisnis. Implikasi ditulis dengan menyoroti persyaratan baik untuk bisnis dan IT untuk melaksanakan prinsip dalam hal sumber daya, biaya, dan aktivitas. Nah, untuk fase selanjutnya yaitu arsitektur vision. Arsitektur vision sendiri yaitu bertujuan untuk mendefinisikan ruang lingkup, tujuan bisnis secara bisnis, sasaran bisnis, profil organisasi, struktur organisasi, memperoleh komitmen manajemen meliputi skop, constraint, dan rencana, memvalidasi prinsip tujuan pendorong bisnis, dan mengidentifikasi pemangku kepentingan. Arsitektur vision menjelaskan bagaimana kapabilitas baru akan memenuhi tujuan bisnis dan sasaran strategi dan mengatasi masalah pemangku kepentingan saat diimplementasikan. Nah, di sini ada alur proses untuk analisa sistem TOGAF ini. Yang pertama adalah start atau mulai ini. Lalu masuk ke persiapan, ke tabel persiapan. Nah, untuk tabel persiapan ini itu ada studi pustaka TOGAF 9.2 dan pustaka pendukung. Tahap persiapan merupakan tahap pemodelan sistem dengan menggunakan metode TOGAF framework guna menghasilkan tahapan dalam pembuatan arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Lalu masuk ke tahap pengumpulan data. Untuk tahap pengumpulan data tersendiri yaitu pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari pengumpulan data primer dan data sekunder penelitian. Data primer diperoleh dengan menerapkan metode studi pustaka guna memahami dan mempelajari teori yang digunakan dalam framework TOGAF.
Sedangkan data sekunder diterapkan dengan metode survei, observasi, serta wawancara kepada staf terkait pada direktorat akademik, khususnya di bidang penerimaan mahasiswa baru dan bidang pengelolaan data akademik, serta direktorat sistem dan teknologi informasi untuk bagian sistem akademik terpadu atau SAT. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke fase preliminary, yaitu ada visi misi perusahaan, menentukan ruang lingkup perusahaan, memetakan hubungan stakeholder atau pemangku kepentingan dan aktivitas, menentukan sistem arsitektur, pendefinisian prinsip enterprise arsitektur. Di sini merupakan tahapan yang melakukan analisis terhadap semua proses yang ada, serta proses memodelkan sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem akademik. Tahap analisis dengan framework TOGAF terdiri dari fase preliminary atau fase A. Nah, di sini fase preliminary mendeskripsikan, menentukan ruang lingkup serta memahami tingkat kapabilitas setiap unit dari perusahaan yang berhubungan dengan sistem informasi perusahaan yang akademik, digambarkan dengan tabel prinsip bisnis data dan aplikasi dan teknologi. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke fase A atau arsitektur vision, merupakan fase yang menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, di sini aktivitas ini terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Nah, untuk tahapan analisis ini adalah tahapan yang menjadi dasar untuk kemudian melakukan tahap perancangan, merupakan tahap merencanakan model sistem penerimaan mahasiswa baru dan akademik yang terdiri dari fase B, C, dan D, yaitu bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Untuk fase C ini atau Information System Architecture, yaitu merupakan tahap yang mendefinisikan baseline atau kondisi saat ini dan target, yaitu kondisi yang diharapkan dari data serta aplikasi arsitektur yang menghasilkan IT atau blueprint arsitektur data yang dari aplikasi sistem. Untuk fase D, teknologi arsitektur, yaitu merupakan tahap untuk mendefinisikan baseline kondisi saat ini dan target kondisi yang diharapkan dari teknologi arsitektur yang menghasilkan IT blueprint arsitektur teknologi sistem. Berdasarkan hasil fase A hingga D, kemudian dibuatlah sebuah IT blueprint sistem penerimaan mahasiswa baru dan akademik di Universitas Bandung yang terdiri dari arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi. Nah, untuk bisnis arsitektur sendiri merupakan fase yang mendefinisikan baseline kondisi saat ini dan target kondisi yang diharapkan bisnis arsitektur yang menghasilkan IT blueprint arsitektur bisnis. Nah, untuk fase B, C, dan D ini digabung atau dilakukan bersama-sama untuk menghasilkan blueprint. Dan proses ini selesai. Nah, untuk ruang lingkup sendiri dari sistem PMB atau penerimaan mahasiswa baru, di sini ada proses pendaftaran, proses yudisium, proses simulasi, proses pengumuman, proses pembayaran, pemberian HRP, daftar ulang, integrasi SAT, dan PDD IKTI, pemasaran.
Dan untuk ruang lingkup sistem akademik sendiri, di sini ada akademik terdiri dari kurikulum, proyek pendidikan, perwalian online, penjadwalan kuliah, alokasi kelas untuk perkuliahan, presensi, absensi, fitur mahasiswa, manajemen yang terdiri dari master data, kemahasiswaan, alumni, profil mahasiswa, manajemen pengumpulan nilai, dan manajemen administratif. Nah, ini adalah gambar atau proses value chain diagram dari sistem PNB, penerimaan mahasiswa baru. Di sini ada proses marketing, proses simulasi keuangan mahasiswa baru, CRM, dan SAP FICO, peminjaman alat keuangan. Dan di bawahnya ada proses pendaftaran, daftar online, dan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru, proses daftar ulang, proses PDD IKTI. Nah, di sini ada juga value chain diagram dari sistem akademik. Di sini ada survei, jurnal, marketing, publikasi, billing, absensi pegawai, penerimaan mahasiswa baru, operasional akademik, pelepasan akademik, dan ada kepuasan stakeholder dalam semua alur ini. Nah, untuk solution konsep diagram di sini terdapat channel, front office, middle office, dan back office. Untuk kesimpulan dari sistem yang dibuat ini yaitu tahap persiapan dan analisis telah menghasilkan value chain diagram, stakeholder map, solution concept diagram yang menjadi dasar untuk dilanjutkan ke fase B. Value chain diagram menggambarkan aktivitas utama dan pendukung untuk sistem PNB dan akademik. Stakeholder map merupakan dokumen yang memetakan keterlibatan setiap pihak terhadap ruang lingkup sistem. Solution concept diagram dihasilkan untuk menggambarkan keseluruhan solusi yang direncanakan untuk tahap selanjutnya, yaitu fase C, menggambarkan arsitektur sistem informasi. Sekian penjelasan dari saya tentang kesempatan kali ini. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.